Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Setelah itu, kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Kali ini kita akan belajar mengenai PPKN kelas 8 bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tiba pada tahun 1808 sampai 1811, yaitu berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi digunakan membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer sampai Panarukan, untuk kepentingan militer atau membuat rakyat semakin menderita. Kemudian peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Kemudian perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo merupakan organisasi di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap dan anggota, ada tujuan dan ada program kerjanya. Kemudian Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Budi atau Bodhi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta ya berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Kemudian mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional.
1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Adapun ada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Nah, adapun contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Religius, itu contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ya, kemudian yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan memberi contoh yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian ada saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ketiga, ada nilai produktivitas. Pelindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Kemudian ada sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, dan terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian nomor 4 ada nilai keseimbangan, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Nomor 5 ada demokrasi.
Rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman dan tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan nomor 6, ada nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dan terakhir ada nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya ada nomor 2, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia di antaranya adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kemudian ada semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Kemudian ada memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatutkan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Kemudian memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kemudian letaknya yang amat strategis. Kemudian keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Kemudian ada wilayah darat dan laut Indonesia yang sangat luas. Dan terakhir ada tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Oke, kita akan melajari selanjutnya yaitu mengenai prestasi pelajar Indonesia. Kemendikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini. 1. Juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad APSSO 2 tahun 2008. Kemudian ada di ajang Olimpiade Fisika Internasional, tim Olimpiade Komputer Indonesia berhasil menyabet 1 medali emas dalam Internasional Biologi, di ajang Olimpiade Kimia Internasional, di ajang Olimpiade Matematika Internasional, dan lain-lain. Oke. Nah, terima kasih telah menyimak video Ibu. Oke, dan jangan lupa kalian mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.